Jadi jangan bingung ya, jangan bingung. Apa maksudnya ini indikatif ini? Indikatif itu mengatakan bahwa itu adalah kalimat pernyataan atau pertanyaan. Itu maksudnya indikatif. Nah, kalau kala, ya kita udah pelajari kemarin kala itu maksudnya apa. Kita sudah pelajari yang kemarin kala sekarang aktif. Yang kemarin itu kala sekarang aktif. Nah, sekarang kita ketemu yang namanya kala sekarang medium pasif. Medium pasif. Ini contoh wawasan eksegesisnya. Argeros adalah sebutan kemudian bagi Yesus yang ada hanya juga muncul 4 kali dalam perjanjian tapi baru. yang sekarang masih kita pelajari makanya dan 2 kali di dalam surat Ibrani. Istilah ini terkenal sulit untuk diterjemahkan. Ada 3 konotasi untuk kata ini dalam terjemahan bahasa Yunani PL, ya dalam bahasa Yunani PL atau Septuaginta. LXX itu adalah simbol Septuaginta. Septuaginta itu apa sih? Septuaginta itu adalah Alkitab bahasa Yunani. Kan PL itu sebenarnya ditulis dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani ya. Tapi itu kemudian disalin dalam bahasa Yunani. Nah, itu yang namanya Septuaginta, ya Septuaginta. Nah, kemudian ada 3 konotasi untuk kata archegos dalam terjemahan bahasa Yunani PL dan penggunaannya dalam literatur non-biblika antara lain. Jadi archegos itu sebutan untuk Yesus itu bisa istilahnya bisa diartikan satu pembuka jalan. Pembuka jalan. Kemudian berikutnya mana tadi? Yang kedua sebagai sumber atau pendiri, lalu bisa juga sebagai pemimpin atau penguasa. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15, Petrus menuduh orang Yahudi yang membunuh Archegos atau Archegos hidup, mengimplikasikan bahwa Yesus bukan hanya sebagai sumber hidup biologis, tapi juga sumber hidup baru. Dan disebut pembimbing, pelindung, penyedia, pemerintah bagi mereka yang diidentifikasikan bersamanya. Jadi ini maksudnya wawasan eksegesis menerangkan arti kata archegos ya dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Kemudian Petrus berbicara tentang Yesus sebagai archegos dan juru selamat untuk memberikan pertobatan bagi Israel. Itu Kisah Rasul 5 ayat 31. Yesus adalah dia yang diutus untuk situasi darurat karena dosa umat Allah. Ia datang bukan hanya membawa pembebasan, melainkan juga melanjutkan pelayanan archegos. Yesus tidak hanya memulai dan menyediakan hidup baru bagi umatnya, tetapi tinggal bersama mereka menyandang namanya, ia adalah pahlawan mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyampaikan pesan firman Tuhan ini kepada jemaat, kan istilahnya bukan hanya menekankan bahwa Yesus menyelamatkan hidup kita terus selesai, tidak. Jadi maksud wawasan eksegesis ini adalah Yesus bukan hanya sekedar menyediakan hidup baru bagi umatnya, tapi tinggal bersama mereka. Yesus tinggal bersama kita, Yesus menyertai kita, Yesus adalah pahlawan kita ya, seperti itu. Dia tetap masih tidak berhenti sampai menyelamatkan kita dari dosa, tapi dia tetap menyertai kita. Itu maksudnya ya, begitu. Nah, kemudian kita masuk sekarang bahasa Yunani pasif indikatif kala sekarang. Bahasa Yunani pasif itu ini namanya ragam ya, ragamnya pasif gitu ya. Ragam itu hanya ada 3, ragamnya aktif, pasif, medium ya. Nah, itu kita bisa lihat dia pasif atau aktif dari akhirannya. Dari akhirannya. Ya, ini bedanya dengan aktif. Kalau aktif kemarin kita pelajari luo, akhirannya o. Luo, lueis, luei, luomen, luete, dan luosin. Tapi kalau pasif akhirannya itu menjadi berbeda ini. Luomai, omai, lue, luetai, luometa, lueste, luontai. Ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu nanti tambahkan di ringkasannya ya, akhiran pasif itu apa, biar nggak bolak-balik, biar maksudnya ketika ngerjakan tugas itu langsung bolak-balik seperti itu, atau dihafal ya kalau kuat menghafal seperti itu. Ini perbandingannya antara akhiran aktif yang bentuknya pasif dengan akhiran aktif yang bentuknya antara akhiran kala sekarang yang bentuknya pasif dengan akhiran kala sekarang yang bentuknya aktif. Ini kan beda ya, seperti itu. Terus pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ke terjemahan.
Karena kalau dia aktif, kita menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia memakai kata me. Melepaskan. Kalau dia aktif, saya melepaskan. Engkau melepaskan, ia melepaskan. Tapi kalau dia pasif, maka jadi saya dilepaskan. Atau engkau dilepaskan. Atau kemarin kita sudah singgung juga, bisa ya. Saya terlepas, engkau terlepas, kan seperti itu. Jadi itu mempengaruhi arti. Makanya kita harus bisa membedakan airan itu apa. Apakah dia aktif atau pasif, karena itu mempengaruhi arti. Makanya harus disebut. Mahasiswa kalau misalnya mengerjakan tugas tidak dituliskan airannya itu ragamnya aktif atau pasif, saya tegur. Karena itu menentukan arti kata. Jadi tolong itu jangan dilupakan. Seperti itu. Nah biasanya kalau pakai kalimat dengan kata kerja pasif dalam bahasa Yunani itu ada kata penghubung hupo untuk menyatakan oleh biasanya ya, seperti ini contohnya. Coba saya minta Ibu Semelina tolong dibaca ini Bu. Yang ini contohnya ini bahasa Yunaninya. Panta moi pare dote upo tou patros mau. Ya, terima kasih. Jadi ada kata hupo. Hupo itu kata depan. Dalam bahasa Yunani ketika kita menganalisis kata depan, kita harus benda yang diikutinya. Karena kata depan itu biasanya berubah artinya sesuai dengan kata benda berikutnya. Jadi kalau hupo tambah genetif, dia artinya oleh. Oleh, kan ini genetif ya. Hupo, selanjutnya toupatros itu genetif tunggal maskulin. Bapak, oleh bapakku. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya verba deponen. Adalah verba yang berbentuk medium atau pasif, tapi maknanya aktif. Ya, kalau yang tadi itu, yang ini, yang luo ini, luomai, ini bukan deponen ya. Ini kata kerja biasa. Karena dia bentuk leksikalnya itu aktif, luo. Bentuk leksikal itu apa sih, Bu? Bentuk leksikalnya itu maksudnya bentuk di dalam kamus atau leksikon. Ya, di dalam kamus atau bentuk leksikon. Di dalam leksikon. Leksikon itu maksudnya kamus bahasa Yunani. Nah, itu biasanya dia dalam bentuk, kalau kata kerja, dia dalam bentuk orang pertama tunggal. Kalau Bapak Ibu nyari di kamus luomen, nggak ada. Yang ada luo. Dia selalu mengambil bentuk orang pertama tunggal. Tolong itu diingat. Seperti itu. Kalau kata kerja itu memakai akhiran luo, berarti dia kata kerja biasa. Tapi ada kata kerja yang dia memakai akhiran omai di dalam bentuk leksikalnya, bentuk aslinya, bentuk dasarnya. Omai kan tadi kita udah belajar ya, itu adalah akhiran. Tapi ada kata kerja yang namanya kata kerja deponen, dia berakhiran omai itu artinya pasif ya, tapi sebenarnya itu maksudnya adalah aktif. Ya, artinya aktif, maknanya aktif. Nah, jangan bingung ya, sabar aja lah, sabar, baca aja, pahami, gitu. Nanti coba kerjakan latihannya untuk menguji pemahamannya sebatas mana, sebisanya. Gitu, kalau belajar bahasa, apalagi bahasa Yunani yang banyak sekali strukturnya, memang harus sabar ya, Bapak Ibu ya. Jangan kehilangan interest ya, karena melihat, aduh kompleks sekali ya. Jangan, baca saja, terima, sabar, nanti ketika ternyata sulit untuk mengerjakan tugasnya, dibaca lagi gitu aja ya. Nah, ini, jadi verba deponen itu bentuknya pasif tapi artinya aktif. Ini contohnya. Ini adalah contohnya. Tolong dibaca, Efti. Contohnya. Ok oidate poia emera o curios umon erketai. Oke, bacaannya sudah bagus, tapi tidak bisa mengenali tanda hembus ya. Ini harusnya dibaca hemera. Ha, ini ya, tanda
koma yang kecil itu. Lalu ini ho, fumon. Nah, tapi yang ini nggak dibaca karena dia tidak bunyi ya, erketai saja. Nah, maaf. Ini erketai ini adalah kata kerja deponen. Dia memakai akhiran etai, akhiran pasif, tapi dia artinya aktif. Kalau datang kan artinya, maaf, artinya itu adalah aktif ya. Orang datang kan aktif ya. Jadi bukan pasif. Namanya ini deponen. Bentuk leksikalnya kan erkomai, deponen. Ya, jadi saya ulangi lagi ya, kata kerja deponen itu maksudnya adalah kata kerja yang dalam bentuk leksikalnya itu memakai akhiran pasif, tapi artinya aktif. Nah, itu. Ya, begitu maksudnya. Kemudian, ini adalah paradigma untuk kata kerja deponen. Sama dengan bentuk pasif tadi ya. Cuma beda artinya aja. Beda artinya saja. Kalau yang luomai tadi kan artinya jadi pasif. Kalau ini artinya tetap aktif. Ya, ini erkomai, erketai, erkometa, erkeste, erkontai. Semua artinya itu adalah data. Seperti itu. Nah, kenapa ini perlu dipelajari? Nyusahin, bikin bingung aja misalnya. Perlu, karena mayoritas bentuk medium dalam PB adalah 75% diantaranya adalah deponen, makanya kita perlu pelajari ini. Karena kata erkomai ini sering muncul di dalam Alkitab PB, makanya kita perlu kenalan dengan erkomai. Nah, supaya jangan bingung, kenapa erkomai ini artinya Pak aktif, padahal dia akhirannya pasif, karena dia adalah verba atau kata kerja deponen. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah kontraksi pada medium pasif kala sekarang. Maksudnya kontraksi itu adalah kata kerja yang berakhiran vokal, stemnya berakhiran vokal, seperti yang kemarin kita pelajari kata kerja kasih, mengasihi itu, agapao. Nah, dia kalau menjadi dalam bentuk medium atau pasif seperti ini. Seperti ini jadinya. Orang pertama tunggal, agapomai. Orang kedua tunggal agapa, orang ketiga tunggal agapatai, orang pertama jamak agapometa, orang kedua jamak agapaste, orang ketiga jamak agapontai. Nah, sekarang gantian. Tolong dibaca selanjutnya Pak Sutomo untuk kata kerja eo. Orang pertama tunggal apa Pak? Orang pertama tunggal. Polo Mei. Terus? Yang kedua, poloi. Poi Pak. Itu bukan L ya. Loi. Poiomai. Poiowe. Nol poleitai. Poietai Pak. Ini I ya, bukan I, bukan L. Jangan dibaca L. Poietai. Poitai. Meda. SD. Ointei. Bapak ini belum bisa baca ya? Gimana ngikutinya selama 3 hari ini? Terus ngikutinya selama 3 hari ini gimana? Tersiksa nggak? Pokoknya baca aja, ini belum lancar ini. Saya maaf ya, selama 2 hari kan saya lagi ngurus ibu di rumah sakit. Jadi saya besok juga harus ini ngurus juga karena ibu kan monitor kemo Bu. Jadi saya juga berusaha beneran ini iya. bacanya. Pak, usahanya ditingkatkan ya. Iya, Oke lah kalau sambil nyambi ya.
namanya juga orang tua ya. Saya juga pernah punya orang tua sakit gitu, tapi jangan lupa kalau kuliah juga diikuti dengan baik ya Pak ya. Iya, Mas. Ini bisa ngikuti nggak kemarin? Berarti kalau susah baca gitu gimana? Masih bisa ngikuti? Belajar, Bu. Diusahakan, Masih Bu. bisa ya? Ya. Oke, baiklah. Ya, baik Pak. Oke, yang kemudian bentuk kontraksi OO-nya. Tolong dibaca, Satinus. Yang ini. Pleromai, pleroi, plerotai, plerometa, pleroste, plerontai. Oke, harusnya tadi disebut ya orang keberapa gitu loh. Bacanya nggak lengkap. Oh, iya, Oke, iya. baiklah ya udah nggak apa. Nah, saya akan lewati dulu latihannya ya, biar sempat membahas semuanya. Sekarang kita kenalan dengan namanya futur aktif medium atau medium indikatif. Bahasa Yunani memakai futur bukan hanya sebagai kala sederhana tentang masa depan, melainkan juga mengandung makna yang berbeda dalam kebanyakan bagian Alkitab. Tolong ini diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ketemu futur, itu bukan cuma soal akan terjadi. Kadang futurnya ini bisa juga mengandung makna yang berbeda ya, seperti itu. Khususnya ketika mengutip PL. Ya, kan ada futur kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan berzina. Ya, kalau diartikan futur kan artinya akan. Seperti itu. Tapi sebenarnya itu kan perintah ya. Sebenarnya perintah itu bukan berarti pilihan. Ya, tapi perintah. Contoh terkenal dalam PB adalah ketika Yesus dan Paulus mengutip Kejadian 2 ayat 24 dalam Matius 19 ayat 5. Mari kita lihat lagi Bible book-nya ya. Matius 19 ayat 5. Sudah diinstal belum ini? Atau sudah dibuka? Bapak Ibu, saya sangat menyarankan bisa membuka ini ya, biar bahasa pengetahuannya kepake, supaya tidak cuma sekedar belajar Yunani memenuhi tuntutan sekolah, tapi Bapak Ibu tertarik untuk memakainya. Nah ini, Matius 19 ayat 5. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya ya dalam bahasa Indonesia dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan di sini kan Yesus itu mengutip bagian dalam Alkitab. Ayo kita baca bahasa Yunaninya ya. Saya mau lihat sebagai penyegaran juga. Siapa ya yang kemarin kayaknya masih belum lancar ya, lupa juga. Wah, ini ada wajah baru ya, Pak Meli Hakim ini kayaknya saya nggak lihat hari Senin dan Selasa ya. Baru muncul ya Pak ya? Siap Bu, benar. Kita salah komunikasi. Yang lalu kan semester 4 kita ikut artikulasi Yunani, tapi kemarin setelah konfirmasi dengan ketua kelas, katanya kita harus ikut yang lanjutannya begitu Bu. Oke. Ya. Tapi ketua kelasnya siapa ya yang dimaksud ketua kelas di sini Pak Meli Hakim? Oh, kita semester 4 Pak Filipus Yowei. Ya. Nggak ikut kelas ini kayaknya ya? Iya, beliau tidak ikut. Dia kan basicnya kan S1 teologi ya. Kalau kita kan umum Bu. Kan S1 teologi juga harus ikut. Makanya Pak Asatinus dengan Pak Misrahi ada di sini. Seperti itu. Ya. Yang tidak harus ikut itu kayaknya yang matrikulasi ya kalau untuk S1 teologi setahu saya. Kalau lanjut. Makanya saya heran kok yang ikut di Google Classroom itu tidak ikut di Zoom. Ini berarti banyak yang miskomunikasi sepertinya ya. Tapi baiklah. Ya. Yang saya heran kok ada banyak nama di sini tapi kok nggak ikut di kelas. Saya pikir. Saya sempat tanya Bu Nelly, terus Bu Nelly bilang, waduh saya juga karena baru menangani, saya juga masih kurang jelas Bu. Tapi ya sudahlah ya. Iya Bu.
sorry ya Bu, saya setelah konfirmasi Saya dengan nggak ikut Zoom, tapi ya nggak Prodi, tahu apa. katanya kita harus ikut, makanya saya ikut ini Bu. Dari semester 4. Ya, tapi Bapak belum masuk classroom. Belum masuk classroom, Pak ya? Kalau Oh Bapak iya, ya? iya benar. Benar Bu. Iya. Nanti Iya, coba iya. konfirmasi di akademik ya, biar bisa masuk Oke. classroom. Oke, baik. Siap Bu. Ya. Ya, Oke, makasih, baik Bu. Pak. Halo, Oke, Ibu saya Bu. mau ya Bu, kenapa permisi, Pak? Bu. Bu, saya ini Ya, tadi masuknya telat, Bu. Ini dalam perjalanan, Bu. Ini baru sampai ya. di Pulau Namu ini, Bu. Mungkin saya kurang efektif hari ini. Oh iya Pak, ya oke, nggak apa-apa. Bu, Yang ya? penting disampaikan aja. Iya, baik Pak. Ya, bisa Bu ya, nggak apa-apa ya. Ya, ya Pak. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, sama-sama Pak. Oh, mana tadi Pak Meli Hakim ya? Mau saya suruh baca soalnya. Saya kan kemarin belum tes ya. Pak Meli Hakim, halo? Masih ikut atau sudah terlempar dari Zoom? Oh, masih ada. Ayo Pak Meli Hakim, ayo dibaca nih Pak. Semuanya soalnya sudah kena. Di hari pertama. Ini Bapak belum, ayo baca Alkitabnya ini. Ini dari bahasa Yunani langsung. Bisa Pak? Kalau tertawa biasanya nggak bisa. Kalau mahasiswa disuruh baca tertawa. Halo, bisa dengar Pak? Bisa dengar suara saya? Halo? Yang lain bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa Bisa, ya. Bisa, Bu. Kok Meli Hakim melarikan diri berarti ya? Atau jaringannya terganggu. Oke, baiklah. Siapa tadi yang baru saya lihat ya? Siapa tadi ya? George ya? Kayaknya belum sempat saya tes ya. Minggu kemarin juga nggak masuk ya? Hari pertama masuk nggak, George? Masuk Ibu, Saya, masuk. Saya panggil nama karena saya memprediksi lebih mudah dari saya soalnya. Ini masuk ya, tapi kemarin nggak masuk kan? Kemarin masuk ujung HP ini gangguan, jadi akhirnya Loh, kok mana lagi nih? Saya mau Iya. suruh baca nih. Ayo baca. Matius 19 Iya. ayat 5. Ini yang saya sedang share screen ya. Silakan baca. Oke. Kai eipen eneka toutou katalei kei antropos ton patera kaiten metera kai kolet tesetai unaiki auto kai esontai oi do eis sarka mian. Oke, baiklah. Ini nggak tahu lancar karena memang baca Yunaninya atau baca yang di atasnya ya. Tapi saya positif thinking aja. Saya kebetulan ada buka Bible Word juga Ibu di laptop. Jadi saya baca dari laptop. Berarti yang dibaca sudah ada bacaannya ya. Ya, baiklah. Sudah mengerjakan tugas belum? Kayaknya belum ya. Iya Bu, saya sudah sempat buat cuman beberapa, kan itu diminta 2. Yang satu udah, tapi satu masih berat, masih agak susah. Ya, dicoba aja. Dicoba aja, bisa lah ya, pasti. Oke, baik. Terima kasih, Pak George. Ini dalam Kejadian 2:24, ini kan kutipan dari PL. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yesus mengutip bagian ini untuk menolak pandangan orang Farisi yang umumnya lemah terhadap perceraian. Dia mengetahui dengan baik bahwa hanya banyak umat Allah yang telah melanggar dan terus menyalahi tatanan ciptaan ini. Memang kalau bicara soal pernikahan dan perceraian itu ruwet ya. Bukan cuma PB, di PL juga ruwet ya. Biasanya kadang ada aja pertanyaan kalau bicara soal teologi. Saya pernah mengajar teologi PL kan.
kemudian ada topik tentang pernikahan perceraian, itu kan banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang poligami kan itu kan ya. Dan kemudian di dalam PB juga ternyata banyak juga umat Tuhan yang cerai terus kawin lagi gitu. Makanya kemudian ayat ini muncul. Ayat ini muncul kan sebenarnya pada awalnya tidak demikian kan gitu. Jadi kalaupun Allah istilahnya Daud begitu misalnya, Salomo istrinya malah 1000 gitu, kok bisa? Ya, bukan berarti Allah mengizinkan ya. Allah bermurah hati aja, maksudnya tidak langsung menghukum, tapi bukan berarti itu ketentuan dari Allah. Karena pada soalnya kan Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebenarnya kan itu awal mulanya seperti itu. Nah, Allah mengetahui dengan baik, atau Yesus mengetahui dengan baik banyak umat Allah yang telah melanggar dan terus menyalahi tatanan ciptaan ini. Hal yang sama juga terjadi kala Paulus menegakkan prinsip-prinsip pernikahan Kristen dengan budaya kafir Efesus yang amat tak bermoral. Kalau kita lihat Efesus 5 ayat 31. Baik Yesus maupun Paulus menggunakan verba kala futur dari teks Kejadian di dalam ayat ini. Coba kita cek ya, mana futurnya ini. Oh ini ya, ini futur. Verb futur indikatif aktif orang ketiga tunggal. Kata lese di sini akan meninggalkan. Itu kan pakai bentuk atau kala futur. Kala futur di sini. Kala futur. Tapi dalam nuansa imperatif. Ya, dalam nuansa imperatif maksudnya dalam nuansa imperatif itu perintah ya. Imperatif itu perintah. Seperti itu. Yang memberitahukan kepada orang percaya bahwa Allah memerintahkan mereka untuk setia kepada pasangan hidupnya. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya itu bukan berarti akan boleh dilakukan, boleh tidak, tapi itu sebenarnya perintah, ya, perintah. Seperti itu. Jadi itu makanya kita perlu belajar futur. Karena ternyata penggunaan futur dalam bahasa Yunani ini, dalam Yunani Alkitab, itu beda dengan penggunaan futur dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kan you will ya berarti akan, belum dilakukan ya. Dan bisa jadi bisa enggak kan gitu ya kalau kita bicara soal futur. Karena belum terjadi soalnya. Bisa terjadi bisa tidak, masih will, masih akan. Tapi dalam Yunani Alkitab futur itu kadang-kala bisa bermakna perintah ya. Imperatif seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa ini tinjauan bahasa kala bahasa Yunani ya, artinya dalam bahasa Yunani futur memiliki arti menjelaskan tindakan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Seperti pada kala lainnya, petunjuk waktu verbal berasal dari sudut pandang penulis bukan pembaca. Memang bicara soal akan, tapi bukan berarti nanti tidak dilakukan. Harus dilakukan, makanya ada nuansa imperatif. Nah, jadi kita meninjaunya dari sudut pandang yang nulis ya, bukan kita, seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah contoh bentuk berbeda verba bahasa Yunani. Ini agapao, itu kala sekarang yang kita pelajari kemarin. Saya mengasihi. Egapon, ini imperfect, nanti akan kita pelajari besok ya. Saya dulu sedang mengasihi. Kemudian agapeso, nah ini yang futur. Futur itu pakai S. Saya akan mengasihi. Terus egapesa, ini aorist aktif. Nanti kita pelajari. Jadi ini baca aja dulu ya. Aduh apa sih banyak sekali. Jangan stres ya, jangan stres, jangan sampai hilang interestnya. Kemudian egapk, perfect aktif, saya dulu telah mengasihi maksudnya ini ya. Egapemai, perfect pasif, saya dulu dikasihi, dan egapeten, aorist pasif, saya dulu dikasihi. Dalam bahasa Yunani, dalam bentuk, ada namanya leksikon. Leksikon itu kayak kamus gitu. Itu biasanya urutannya seperti ini. Luo itu bentuk kala sekarang, luso itu perfectnya, elusa ini aoristnya, leluka ini perfect, lelumai ini apa ya? Saya lupa. Kemudian eluten itu kalau tidak salah future pasif seperti itu. Oh ini ada di sini ternyata. Lelumai itu dan medium pasif perfect. Lelumai medium pasif perfect seperti itu. Kemudian eluten, koreksi bukan future pasif tapi pasif aorist ya, pasif aorist.
Nah, ini paradigmanya. Perbedaannya dengan kala sekarang itu sebenarnya gampang ya. Cuma beda di S aja. Kalau kemarin luo itu saya melepaskan, cuma tambahkan akhiran aktif saja. Tapi kalau futur pakai S. Lu tambah S tambah omen, lusomen. Lu tambah S tambah O, luso. Lu tambah S tambah eis, luseis, ya kamu akan melepaskan. Kemudian ada lusei, dia akan melepaskan. Lusomen, kami akan melepaskan. Lusete, kalian akan melepaskan. Dan lusosin, mereka akan melepaskan. Ciri-ciri aktif indikatif futur itu untuk menerjemahkannya kita biasanya pakai tambahkan kata akan untuk membedakannya dengan kala sekarang ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengolah soal, jangan lupa kalau itu analisisnya adalah futur, berarti tambahkan kata akan, supaya bisa dibedakan dengan kala sekarang. Ini contohnya, ini bacanya apa? Silakan dibaca Virgo Shanturi. Baca. Ini ya yang saya arahkan ini. Sudah ngomong belum? Belum kedengaran suaranya? Silakan dibaca, Virgo. Kok nggak kedengaran ya? Padahal sudah di-unmute sebenarnya. Nggak kedengaran, Pak. Ini udah bisa didengar. Ini udah bisa didengar. Sekarang sudah bisa, tapi masih kecil ya. Coba dikuatkan lagi. Agave says, ton plesion, so of Theauton. Oke, terima kasih. Ya, benar ya. Agape seis ini adalah futur. Futur dari kata agapau. Agapau, kamu akan mengasihi. Kenapa dia jadi agape seis? Karena ada perpaduan tadi yang ini yang kita sudah baca. Mana tadi ya? Belum ya? Oh, ini yang akan dibaca berikutnya. Nah, jadi kalau seperti agapa, dia berkontraksi ya, dia berkontraksi, diperpanjang, berubah dari A menjadi E kalau ketemu dengan S. Kemudian poie juga kalau ketemu dengan S menjadi eta. Plero juga berubah menjadi omega, pleroso, gitu ya, seperti itu. Ada aturannya ya, ini adalah aturannya. Jadi maksudnya gini, P tambah S jadi psi, B tambah S juga jadi psi, V tambah S juga jadi psi, K tambah S jadi kesi, G tambah S jadi kesi, Q tambah S juga jadi kesi, T tambah S jadi S, ya, D tambah S jadi S, dan theta tambah S jadi S. Nah ini contoh. Blepo, ini dah blepo ini kalau blep tambah S, P tambah S itu menjadi psi, makanya blepso. Jadi jangan bingung, kalau nanti ketemu di soal, blepso ini kok nggak ada di kamus ya? Ya karena di kamus itu, saya ingatkan lagi ya, kamus hanya menulis dalam bentuk kala sekarang orang pertama tunggal. Ya, biasanya bentuk dasarnya adalah kala sekarang orang pertama tunggal di dalam kamus. Jadi tidak ada blepso. Yang ada blepo. Loh kok jadi blepso? Karena dia bentuk futur. Ada perpaduan P dengan S, makanya jadi blepso. Kadang kan mahasiswa gitu, Bu, saya nyari-nyari kok nggak ada di kamus. Nah, karena dia sudah berubah bentuk. Yang di kamus itu kan hanya ada bentuk dasar. Jadi gitu. Nah, itu ya, tolong diingat. Nah, sekarang ada yang namanya pola 1.
Sabar ya Bapak Ibu ya, jangan, aduh ada berapa pola? Ada 4 sebenarnya ya. Nah yang sekarang kita kenalan itu ada pola 1. Ini maksudnya adalah stemnya sama, baik untuk kala sekarang, aktif maupun futur aktif itu stemnya sama. Ini contohnya, akou, akouwo untuk kala sekarang, akouso untuk kala futur. Poyeo untuk kala sekarang, poyeso untuk kala futur. Jadi tidak ada terlalu banyak perubahannya seperti itu. Nah sekarang yang medium ini ganti akhiran aja sih ya. Ganti akhiran menjadi akhiran omai tambah s. Ya, menjadi akhiran omai tambah s. S tambah omai. Seperti itu. Pak Jeffrey sudah bisa baca Pak? Bisa dibaca ini apa nama apa? Pak Jeffrey bisa dengar saya? Bisa baca? Suaranya Pak belum Belum di unmute Pak. Di unmute dulu Pak mikrofonnya Pak. Oke, boleh ini? Iya. Ya, sudah. Silakan Pak. Medium indikatif futur. Orang pertama tunggal somai. Ya, terus ke bawahnya. Orang kedua tunggal borenon. Poreuse, Pak. Poreuse. Orang ketiga tunggal Poreusetai. Oh, minta. Orang pertama jawab Someta ya. Someta. Ya. Terus orang kedua jawab Seste Pak, Seste. Oh ya. Orang ketiga jawab Boreu Sontai. Iya, itu. Ya, terima kasih Pak Jeffrey ya. Oke. Nah, Bapak Ibu itu, mana tadi? Ini adalah contoh kata kerja deponen ya. Karena dia memakai akhiran medium atau akhiran pasif, tapi artinya kan ini aktif ya. Pergi ini kan aktif, kata kerja aktif. Seperti itu. Polanya hampir sama dengan stem aktif kala sekarang dan futur. Jadi kalau kala sekarang adalah deponen, maka kemungkinan besar futurnya juga deponen. Demikian sebaliknya. Ini contohnya. Bisa dibaca, George? Silakan. Ini contoh ini kan tidak ada di Bible Word. Ini nggak ada bantuan. Tolong, ayo dibaca. Yang ego ini, Bu. Ego. Iya. Ego apoto nun eista et ne poreu somai. Iya. Ya, ternyata memang bisa baca ya, puji Tuhan.
Oke, terima kasih Ji. Ini poreusomai ini diterjemahkan menjadi saya akan pergi. Saya diambil dari Kisah Rasul 18 ayat 6. Jika dalam leksikon suatu verba bentuknya berakhir dengan omai, maka ia adalah deponen dalam kala futur. Ya, deponen dalam kala futur. Ini contoh untuk kata ginosko ya, ginosko, gnosomai, eknon, eknoka, eknosomai, eknoste. Perhatikan bahwa stem gnosomai tidak sama dengan stem ginosko. Itu karena ginosko adalah memiliki pola yang berbeda. Ia aktif dalam kala sekarang dan deponen dalam kala futur. Kok bisa begitu? Iya, memang itu. Dari mana ketentuannya? Ya dari bahasa Yunaninya ya. Jadi memang ada banyak perubahan, ada banyak struktur dalam bahasa Yunani ya. Jadi kita harus sabar seperti itu. Nah sekarang futur dari Amy. Amy ini adalah kata kerja adalah. Kata kerja adalah. Seperti ini. Siapa yang belum saya suruh ya? Daniel Martin Sujaro, silakan dibaca bentuk kata kerja Amy dalam bentuk futur. Baik Ibu. Pertama tunggal ezomai, kedua tunggal eze, ketiga tunggal ezotai. Estai. Estai Bu. Pertama jamak ezo meta, kedua jamak eze ezeste, ketiga jamak ezon tai. Oke, terima kasih. Itu artinya akan ada atau akan adalah ya. Seperti itu. Nah, dalam eksegesis, pemakaian dasar futur itu menjelaskan sesuatu yang akan terjadi. Jadi ada tiga ya, tiga cara mengeksegesis futur. Itu bisa berupa prediksi, contoh ini ya. Pak Manuel, tolong dibaca contohnya yang nomor 1. Enar sa menos en humin ergo Ergon, Pak. Ergon agaton telesei. Ya, terima kasih. Latihan lagi ya Pak ya, biar lancar. Oke. Biar pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelan yang penting pasti gitu ya Pak ya, pelan-pelan tapi pasti. Oke. Epitelese di sini adalah futur ya. Ini sifatnya prediksi. Filipi 1 ayat 6. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Itu bisa diartikan prediksi. Yang kedua bisa juga menyatakan perintah. Tolong dibaca contohnya Ibu Feniwati. Ini yang perintah ini. Nomor 2 Bu, contohnya Bu. Agapeseis kurion ton teon so. Ya, agapeseis, terima kasih Bu. Agapeseis ini adalah futur ya, futur orang kedua. Ini di sini bukan berarti kamu akan mengasihi, ini perintah, kasihilah. Jadi dalam Alkitab itu langsung ditulis dalam bentuk perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu, Matius 22 ayat 37. Kemudian yang ketiga juga bisa menyatakan peristiwa yang umum akan terjadi. Ya, tidak mengatakan sebuah peristiwa itu khusus dalam pikiran, namun peristiwa demikian itu terjadi, gnomik ya, gnomik. Silakan dibaca Bu Cindy contohnya nomor 3. Uk et arto
mono sesetai ho anthropos. Ya, terima kasih. Oh, arto itu berarti maksudnya manusia tidak hidup ya. Sesetai ini kata futurnya, bentuk futurnya. Manusia tidak hidup dari roti saja. Ini kan tidak pakai kata akan ya. Tidak ada kata akan di sini. Jadi itu karena dia menyatakan sesuatu yang sifatnya umum. Nah, jadi nanti kalau gimana kita menentukan pakai yang mana? Apakah nomor 1, 2, 3? Tergantung konteks Bapak Ibu ya. Tergantung konteks di dalam Alkitab, kita memperhatikan konteksnya ya, seperti itu. Konteks yang akan menolong kita melihat apakah itu kalimat perintah, apakah itu sifatnya prediksi, apakah itu sifatnya gnomik, seperti itu ya. Oke, saya akan lanjut ya. Saya akan lanjut karena dengan kecepatan supersonik kata Pak Sebi kemarin cepat sekali ya. Bagaimana ya? Apa boleh buat? Memang karena kalau nggak gitu nanti sama nggak selesai tuh perkuliahannya dan juga supaya agak beda lah ya S1 dengan S2. S2 memang dituntut untuk tingkat tinggi. Kalau S1 ini per minggu ini saya ngajarinya. Yang tadi kalau mediumnya sendiri, terus kemudian yang yang topik yang tadi itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung masuk ya, 3 minggu dibabat dalam satu pertemuan ini. Karena ini judulnya adalah S2. S2, walaupun, jadi Bapak Ibu jangan langsung, aduh kok susah ya, pelan-pelan aja, semampunya aja ya. Saya tidak meminta terlalu banyak dari Bapak Ibu. Pokoknya baca aja, pekerjakan nanti tugasnya semampunya, tapi jangan sampai tidak dikerjakan, itu aja. Oke, saya akan lanjut ya. Ini kita ketemu dengan akar verba dan bentuk-bentuk futur. Jadi bentuk futur ini kompleks ya, ada bentuk-bentuk futur yang lain. Nah, ini perhatikan secara khusus Mazmur yang ada pada permulaan surat Ibrani 1 ayat 11. Kita buka lagi Bible Book-nya. Ibrani 1 ayat 11. Nih, ini sudah ada sih sebenarnya bacanya di atas ya. Autoi apolosontai sude dia diameneis kai pantes posimation palaiyotesontai ya seperti itu. Nah, futur ya ada ini ada berapa ini futur. Kemudian ini juga futur. Pakai F itu udah jelas futur. Futur. Nah, apa yang dimaksud di sini dalam wawasan eksegesis ini bicara soal penggenapan tatanan ciptaan pada akhir zaman. Penggunaan futur di sini sifatnya prediksi ya, karena berbicara tentang sesuatu yang terjadi di akhir. Jadi pernyataan dari Mazmur tentang surga dan bumi adalah mereka akan binasa. Lalu Mazmur ini menyatakan tentang ketuhanan Yesus atas tatanan yang telah diciptakan. Itu kan Ibrani 1 ayat 11. Jadi sekalipun Yesus telah yang membuat ciptaannya kokoh, memiliki dasar yang kuat, ia tidak pernah memaksudkan ciptaan tersebut ada untuk selamanya. Tapi tidak seperti ciptaan, Yesus tetap sama dan tahun-tahunnya tidak akan berakhir. Seperti itu ya, itu contohnya. Walaupun tidak terlalu panjang ya, contohnya ini ringkas ya, seperti itu. Nah, akar verba itu maksudnya futur ini adalah beberapa bentuk. Tadi yang kita sudah pelajari pola yang pertama yang ada di halaman 7. Nah, sekarang kita akan masuk pola yang kedua sampai yang keempat. Seperti itu. Ini pola yang pertama. Maksudnya tidak jauh berbeda antara kata kala sekarang dengan kala futurnya tuh akarnya tidak berubah. Tapi kalau yang pola kedua dia berbeda sekali itu. Misalnya ini kata erkomai itu ya menjadi eleusomai. Eleusomai. Ini stemnya R tambah S tambah omai, erksomai. Kemudian berubah lagi menjadi eleut. Nah, yang ada di dalam kamus tuh eleusomai. Jadi eleusomai dalam kamus seperti itu, dalam leksikon. Untuk kata erkomai. Kemudian kata lego. Lego ini bentuk kala sekarangnya atau bentuk dasarnya. Itu dia menjadi ero. Kan beda ya. Ada perubahan yang jauh. Itu
Terus tahunya dari mana, Bu? Ya memang harus lihat di leksikon ya, kamus. Kemudian kata hora, horao, itu menjadi opsomai. Akar itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya futur liquida. Ini sabar ya. Jadi jangan langsung wah, banyak sekali. Ya memang begitu bahasa Yunani. Fitur liquida ini maksudnya yang konsonannya L, M, N, dan R atau li minor. Itu disebut liquida. Nah, ini ada perubahan juga. Perubahannya seperti apa? Misalnya, loh kok hampir sama? Iya, cuma bedanya adalah ini, tanda circumflexusnya. Ini bentuk kala sekarangnya, ini bentuk futurnya. Yang membedakan cuma tanda ini, tanda circumflexus. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu di soal, nggak pakai tanda ini berarti dia kala sekarang. Tapi kalau pakai tanda ini, tanda seperti kurung itu berarti dia adalah futur. Ya, seperti itu bedanya. Gitu. Ini artinya tinggal. Ini adalah untuk kata-kata yang stemnya pakai N. LMNR. Berakhiran LMNR. Seperti itu. Ini bentuk mediumnya ya. Akhirannya pakai akhiran medium. Seperti itu. Nah, ada juga pola keempat. Akhir yang diubah atau beraturan. Verba izo atau azo. Baptizo. Kemudian itu menjadi baptiso. Kemudian verba aso, taraso. Taraso. Ini dari kata tarak itu menjadi tarakso. Tarakso. Seperti itu. Ini ada yang perubahan tuh yang di sini ya. Airo itu kala sekarang. Dalam kamus adanya airo. Tapi futurnya aro, ada perubahan. Dalam kamus misalnya apotenesko untuk kala sekarang. Itu bentuk futurnya menjadi apotnomai. Lalu ginosko menjadi genosomai. Kan berubah ya, berubah seperti itu. Ada perubahan. Nah, verba komposit ini adalah verba yang dibentuk dari dua bagian, preposisi dan kata depan. Preposisi itu ya kata depan. Preposisi dan verba. Contoh ek balo ini berasal dari kata ek plus balo. Artinya saya melempar keluar. Ya. Karena ek itu keluar, balo artinya melempar. Saya melempar keluar. Jadi dalam bahasa Yunani juga ada verba komposit. Jadi futur dari balo ini adalah balo. Jadi kalau futur dari ek balo adalah ek balo. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah berasa kepalanya? Biasanya kalau sudah sampai di futur, jangankan Mas 2 ya, yang tiga topik dalam satu tatap muka. Yang per minggu aja S1 biasanya langsung muat. Karena banyak sekali aturan. Yang penting sabar ya. Nah, karena kita masih punya waktu, saya akan membentuk breakout room ya, Bapak Ibu, mengerjakan tugas yang nomor 1 sampai 16 semampunya. Nanti kita bahas lagi ya dalam bentuk kelompok. Jadi istilahnya dalam bentuk kelompok mana breakout rooms-nya. Seperti itu. Ini ada berapa orang yang masuk? Ada yang pakai 2 akun di sini? Enggak ada ya? 1, 2, enggak ya, semuanya 1 ya. Berarti 15, berarti kita bisa bentuk 5 kelompok. 6 aja dah, biar 2-2. Ada yang 2, ada yang 3. Biasanya kalau dengan Pak Lim dibentuk kelompok, 1 kelompok berapa orang? Kan katanya kemarin pakai kelompok biasanya. Loh, terus siapa Bapak Ibu yang kemarin bilang dengan Pak Lim biasanya kalau beliau nggak masuk, disuruh mengerjakan tugas diskusi kelompok. Ya, Pak Peter, kenapa?
Oke. Oke, tapi sekarang masih satu kan, Pak? Masih satu. Pak Tongoni masih masuk ini? Saya lihat masih ada di sini, Pak Tongoni. Masih bergabung? Wah, sepertinya agak hilang-hilang ya. Mungkin karena masih di jalan. Iya, Bu, saya masih di jalan, Bu. Oke, saya recreate aja. Kalau begitu kita 5 aja kelompoknya biar bisa 3 ya. Siapa tahu ada yang hilang timbul seperti itu. Jadi lebih enak. Nah, cuma ada yang kelebihan ini 18 ya. Sebentar. Saya coba lagi. Pak Ibu, maaf. Tunggunya lama ya, 3. Nah. Pak Petrus Ohe yang mana ya? Pak Petrus siapa ini? Saya, Bu. Baru masuk ya? Betul, Bu. Kemarin sempat ikut tapi terlambat. Hah? Yang mana nih ya? Pak Petrus ini belum kenal saya. Kemarin kan dengan Pak Devali nih. Oh, memang baru masuk hari ini ya, Pak? Bisa ngikuti? Soalnya Yunani ini nggak bisa diloncat-loncat. Bisa ngikuti ya? Yang paling kemarin kan sudah. Ini baru. Baiklah. Saya kalau gitu 5 aja lah ya, biar diskusinya enak seperti itu. Bapak Ibu, saya akan menyuruh dalam kelompok itu untuk mengerjakan soal yang 16 ini ya. 16 ini semampunya, berapa bisa, terus didiskusikan bersama, saling mengajari maksudnya, saling mengajari. Kalau bisa 1 ya 1 atau 2 ya 2, seperti itu. Silahkan, atau kita bagi aja langsung ya. Kita bagi aja ya, biar nanti diskusinya enak ya. Iya, dibagi aja deh. Ini 30 menit kayaknya masih bisa ya. Tolong dicatat ya, kan Bapak Ibu belum tahu masuk kelompok mana. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1 dan 2. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1 dan 2. Room 1 mengerjakan nomor 1 dan 2, seperti itu. Room 2 mengerjakan nomor 3 dan 4. Kemudian room 3 mengerjakan 5, 6. Room 4 mengerjakan nomor 7, 8. Kemudian room 5 mengerjakan nomor 9 dan nomor 10. Jelas ya? Jelas ya, jadi dikerjakan 2 saja. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa menyelesaikan 2 nomor itu cepat, ya silakan pilih nanti dari nomor 11 sampai 16 untuk tambahan ya, seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Saya sekarang buka room-nya, silakan gabung ke room yang sudah ditentukan. Nanti ketika waktunya habis, kembali lagi dan kita akan bahas hasil diskusi Bapak Ibu semuanya. Selamat mengerjakan. Halo? Bisa dengar ya suara saya ya? Ibu-ibu? Oke. Ya, Pak Peter. Sorry ya, aku sambil jalan ya. Nggak apa-apa, Pak Peter. Kita ngerjain nomor 34 ya. Tiga, 4. Tiga.
Halaman berapa ya? 13, Pak. 13 ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu. Latihan nomor 3 dan 4. Sorry, Bu, ulang lagi, Bu. Halaman berapa, Bu? Halaman 13, Pak. Di 13 ya. Ini kok saya salah ya diktatnya ya. Diktat Yunani 2, bahasa Yunani 2, halaman 13. Oh iya, saya punya 13. Mungkin Bapak punya ya, sekitar itu Pak. Saya punya, maaf mungkin saya terlambat. Halaman 13, tapi diktat 2 ya? Iya. Iya. Mungkin kalau di filenya itu halaman 63. Iya. Kalau di file. Tapi di halaman apa? Kertasnya itu halaman 13. Langsung itu bagi aja Pak, sama-sama kerja. Saya kok nggak punya ya? Saya belum dapat ya. Oh, ada di ini, di Google Classroom. Iya, saya belum ada Google Classroom saya ini. Sudah punya aplikasinya belum, Pak? Aplikasinya sih download dulu aja. Tinggal iya bisa. Ya, buat account terus nanti tinggal masukin kodenya, Pak. Nanti bisa langsung masuk ke itunya. Cuma sih kan belum ada ininya, akunnya. Belum dikasih. Perlu akun kan itu ya? Akunnya kita bikin sendiri, Pak. Ininya. Pak Cemi ini belum masuk di grup S2 ya, di WA? Belum. Oh, sudah. Cuman nama saya nggak ada di situ, Ibu. Sorry nih, saya jadi kelamaan nanti ngerjainnya. Apa, coba saya cari tahu dulu ya. Oh iya. Atau mau di-share aja? Di-share, bisa nggak ya? Boleh. Ya, halamannya. Bentar. Bagaimana caranya ya? Sorry nih, jadi kelamaan nanti. Bapak Silvi masuk di grup yang S2 umum ya? Yang besar ya? Iya. Saya WA-kan ya. Ini saya Boleh. Ya itu semester 4, Bu. Jadi memang sudah mau lulus, beda sama kita. Japri aja. Sebentar ini. Tapi kalau mau masukin nggak apa-apa, itu kan semester kita berdua, 1 dan 2 itu yang grup. Ya, yang di grup ya. Tapi nggak apa-apa kalau sementara dimasukin. Ibu nomornya berapa, Bu ya? Saya ini dah. Supaya Ibu tahu saya ya. Aduh, jadi kelamaan nih ngerjainnya nih, sorry nih. Sebenarnya kemarin ada sempat dimasukin di ini kan nomornya. Bu Cindy ya? Iya. Iya. Sorry jadi lama ini ngerjainnya. Nanti cari di Bible Hub langsung cepat, Pak. Oh gitu. Gimana carinya ya Bible Hub ya? Langsung aja download aplikasi, Pak. Enggak, kan nggak perlu download juga itu. Maksudnya? Nggak perlu download aplikasi Bible Hub. Buka aja websitenya kan?
Iya, kalau biar ini kan Pak, biar lebih praktis kan langsung Pak. Oh gitu. Jadi set Kenapa? gitu. Ntar saya cari nomornya nggak ada nih. Yang plus 6 ya Pak ya nomornya. 621718. Saya juga ini Bu nggak ada nama di WA. Iya, nggak ada. 1718. Nggak ada Pak, nggak ketemu Pak. Ya udah, atau jangan sampai kasihan saya jadi. Ini Pak, nomor Iya. 3. Nomor 3 kelihatan nggak ya? Oh, Nggak kelihatan. Background-nya Ibu udah. saya. Nah, Nggak kabur ya, blurring. blur ya. Blur ya. Kan Pak Semi kan pinter kan bahasa Yunani. Juga. Ekbalosi Pak, Ekbalosi. Ekbal. Losi. Aduh. Itu juga. Ya. Epsilon ya. Ya. Epsilon apa? Beta. Alpha. Lambda. Omikron. Upsilon. Sigma. Iota. Sigma. Iota. Oke. Yang nomor 4 Pak, sekalian Pak. Nomor 4. Nomor 4 ya. Ya. Apa nih? Epsilon ya. Epsilon, gamma. Ya. Ini mau di tunggu. Boleh ulang coba. Epsilon, gamma, epsilon, rho, omikron. Epsilon, rho, omikron. Upsilon. Mu, epsilon, sama nu. Terakhir nu. Upsilon, mu. Terus saya lost ini. Nu ya. Epsilon, mu. Nu ya. Ya mu, terus epsilon. Epsilon ya. Ya, terus nu. Euromen ya. Egeromen ya. Euromen ya. Egeromen. Ini eta, rho, gamma. Oh, gamma. Eta, iya. Oke. Eta, gamma, eta. Tapi cari Eta, di Bible gamma. book nggak ada ya. Eta, gamma. Sorry, aduh. Saya. Ya, eta, saya ulang dari Gamma. depan ya Pak. Iya, sorry. Eta, gamma. Bukan eta Pak. Epsilon. Pak. Ya, epsilon. Oke, ya epsilon, iya. Epsilon, gamma, epsilon. Rho, omikron. Epsilon, gamma, epsilon. Rho, Epsilon, gamma, epsilon. Rho, Omikron. Upsilon. Memu, ya. Mu ya. Mu, epsilon. Nu. Ya. Thank you, Bu. Nah, ini apa tugasnya ngapain ya, Bu ya? Ya, ini uraikan orang atau kasus, jumlah, skala atau gender, ragam, modus, bentuk leksikal, dan arti infleksi dari kata-katanya itu. Ada 2 kata itu, Pak. Iya. Kalau saya cari di Nomor 1, 2. Harmatia. Kenapa, Pak? Nomor 1 tuh Harmatia. Coba di Bilhub. Roma 4 ayat 2.
Apa? Nomor 1 kan Harmatia. Harmatia itu Kita kan artinya. kerja nomor 3, Pak. Kita Ya. Kita kan Oh, kerja kita- nomor 3. Oh, nomor 3. 34. 3 dan 4. Kelewat. 34. Nomor 3. Iya, 3 34. dan 4, Pak. Ibu, yang di Bubble Hub itu, Ibu setelah Ya. kalau di website kemana ya? Di website. Bubble Hub Maksudnya, ini. Saya sudah di Bubble Hub. Nah, setelah itu kemana? Kita kemana nih? itu masukin di yang ada kayak apa kaca pembesar itu, Pak. Tulis aja di situ, Pak. Oh, di search itu ya? Iya. Tapi ini kok nggak ketemu. Nomor berapa kita, Bu? Nomor 3 dan 4, Pak. Aduh. Ntar, aku cepet ya. Soalnya aku bantuin. Nanti tolong itu ya. Aku bantuin aja itunya. Bikin cepet aja. Nanti Ibu yang tulis itu ya. Nggak mau jalan. Maksudnya gimana, Pak? Aku bantu cari di mana ayatnya. Oh, iya, Pak. Ya. Sip, Pak. Nanti tolong ditulisin di itu ya. Nah, nomor 3 kan? Ya. Itu agapi itu. Agapis. Agapis, Pak. Iya, agapis. Halaman berapa itu Bapak ya? Nomor 3 kan? Nomor 3 kan ekbalosi, Pak. Aduh, halaman berapa tuh? Kalau di file halaman 63, Pak. Oh, 63. Ya, tapi kalau di diktat Yunani 2-nya halaman 13. Kerjakan nomor 2 kan? Terang lagi ya. Kita lama nyarinya. Ibu di Laustin adanya, Pak. Ini di halaman berapa? Laustin. Halaman berapa, Bu? Halaman kalau di filenya itu 63, Pak. Kalau di 63. kalau di kata dasarnya ekbalo ya, Pak, ini kayaknya. Tapi ini harusnya L-nya kayaknya kurang 1 deh. 63. Lambdanya. Halaman 63. Ya. Tolong bisa Ekbalosi. 63. Aduh, ini lari kemana nih halaman? Jangan lari-lari, Pak. Capek, Pak. Pelan-pelan. Ibu diketiknya ketik apa ya Bu ya? Saya baru kali ini nih. Akhirnya saya tadi kan saya juga agak kesulitan. Jadinya saya cari sendiri dari itu, Pak, dari daftar huruf-hurufnya. Bentar ya. Iya. Halaman 63 ya. Iya, Pak. Ekbalosi. Lo, Pak. Pakai Ini lo, Pak. Lambda, Pak. X. Beta, alfa, gamma, lambda. Pak. Lambda ya. Bukan gamma ya? Tolong di Bukan, screenshot. lambda. Bingung itu sini. Bu Semona dapat nggak, Bu? Belum. Enggak, aku belum tahu halamannya yang mana. Ya. Belum tahu halamannya. Sebentar. Ini ya. Di screenshot aja dah. Ini. Oke. Ini kalau yang nomor 3 nih. Nah, nih. Kelihatan nggak, Pak? Itu. Kelihatan. Iya. Ekbalosi. Ya. Terus ini saya dapat di Bible Hub, kita langsung ke Bible Hub aja. Kata dasarnya ekbalo ini kayaknya. Cuman dia jadi ekbalosi itu kira-kira kenapa ya? Ibu punya keyboard dalam bahasa Yunani ya? Enggak. Kok bisa? Jadi Bapak gini ya, masuk di situ kan itu nanti di atasnya itu ada kayak magnifier glass itu ya yang di bawahnya, bulat itu Pak. ya? Di bawahnya
kayak ada daftar alfabet Greek alfabetnya. Betul. Oh, tapi huruf besar ini. Ya, Uppercase ini. epsilonnya Pak, pilih epsilon. Oh, epsilon. Nah, pilih Oke. epsilon terus yang di daftar itu ada ekbalosin, tapi tulisannya beda sama yang ini. Tulisannya beda. Lama-lama 3 ya. Aduh, belum dapat halaman. Belum dapat halaman, Pak Peter. Tolong kirim. Ini Pak. Tahan dulu ya. Bapak pakai nomor mana Pak? Saya ada kirim di WA. Di grup. Beda. Oh gitu nih. Oke, saya baru tahu ini. Ya, tapi tulisannya beda ya Pak Semi. Hah? Sudah dapat belum Pak yang ekbalosin? Losin. Losi ya. Yang ekbalosinya nggak ada, tapi yang adanya ekbalosin. Iya, ekbalosin. Oh, L-nya 2 loh Bu ya. Nah, itu beda dia. Bagaimana ke ini? Soalnya ada lagi. Oh, ada Bu, ada Bu. Ekbalosin ada Bu. Ada Bu. Cuma ya? they will nomor 3 ada ekbalosin ada. Iya Pak. Ibu mau bagaimana nih Bu? Yang Markus 16 ayat 17 itu ya? Iya, 16-17 betul. Oke, siap. Nomor 3 dan 4. Ini mau ditulis apa Ibu ya? Apa yang diperlu di sini Ibu ya? Jadi dituliskan itu nanti kan Bapak pencet di situ kan, misalnya dia kan keluar verb, terus itunya yang verb, terus future, terus apa tuh? Enggak Ya itu, ada jadi itu. kita Enggak, biasa aja. Dia cuma Bapak kan klik yang ayatnya itu verse-nya. Oke, oke, I got it ya. Nah, I see. Nah, terus kita cari ekbalosinnya, terus di far right-nya ada VFIA 3P itu. Nah, itu kan menandakan verb, future, imperatif, itu aktif, 3P itu third person plural. Makanya kita harus Ibu dapat ya? Ibu kok bisa tahu ini first person maksudnya? Itu Pak yang kodenya itu di terakhir itu VFI Bapak A3P. Iya sudah, iya sudah diklik. 3P itu 3 itu adalah first person, second person, or third person. Third person ya itu ya, third person ya. Third person. Nah, P-nya itu menandakan plural atau kalau tunggal tuh singular gitu. V-nya verb itu ya? Verb ya. Oh oke, coba ya. Ibu Semelina punya Bible Hub juga? Belum. 16 ayat 15 Bu. Belum ini Bu, belum. Coba Markus 16 ayat 15. Di Bible Ibu Semelina pakai apa? Aplikasi apa? Ya? Belum Bu, ibu saya belum. Nomor tadi kita Bu, coba cari di Markus 16 ayat 15. Iya. Kayaknya Pak yang lebih mendekati itu Markus 16 ayat 17 Pak. 17. Oh iya. Karena yang lain itu L-nya lambdanya ada 2 kalau di Bible Hub itu. Nah, itu kenapa? Kok dia lambdanya 1, ada lambdanya 2 gitu. Tadi kan untuk futur. Bukan itu ya? Futur. Iya, futur, tapi lambdanya itu kalau bisa ada 1 ada 2 itu gimana gitu? Berarti yang futur itu kan nambahin S. Ya kan? Iya.
S-nya di mana? Nah, dulu ya. Tadi kan belum. Baik, Jadi Bu, ya. apa ini verb, futur, indikatif dan aktif ya? Betul? Bukan, beda ya? Kalau di Verb, untuk futur, VFIA 3P. futur, ya, indikatif, aktif, ya, third person, plural. OP-nya ya, plural ya. 3P ya. Oh iya kan bukan pasif, ya kan? Kenapa bingung sama apa ya lain? Berarti langsung Ekbalo tambah OS tambah us gitu ya. Jadi kata dasarnya kan Jadi paper yang kemarin itu begini ya Bu ya? Yang kemarin yang terakhir itu begini bikinnya ya? Yang mana Pak? Yang kemarin. Yang harus dikumpulin hari ini. Kalau yang kemarin saya bikinnya gini Pak. Itu kan ya gini Pak. Jadi kalau kemarin kan dari kalimat terus diurai satu gitu Pak. Oh per kata ya, per katanya ya? Iya per kata ya. Kalau ini kan dari kata per ini. Oke. Dari kata kan ya perubahannya gitu. Bisa lihat di sini juga itu ya? Iya. Makanya bisa lengkap Pak. Nyontek aja langsung. Iya. Bu Semelina mungkin bisa lihat di itu Bu nanti di webnya Bu. Bu bisa. Kenapa kirim ke saya ke WA. Ke WA? Saya mungkin nggak punya nomor Bu. Di itu. Dan ada satu Bu. Bu Cindy ketua regunya aja ya Bu Cindy ya? Tidak. Bagaimana Bapak? Setuju nggak? Ya. Iya. Limpahan. Bu Semelina kalau kepingin ini lihat itu di websitenya aja Bu Bible gitu. Bu Semelina sambil kerja ya Bu. Ibu jadi VFIA 3P itu verb, futur, indikatif, aktif 3 person ya? Baru plural ya? 3P itu maksudnya third person? Third person bukan plural. Oh third person plural, oke. Plural ya, satu dia. Kata yang berikutnya sekarang ya Bu ya? Betul ya? Loh, kita nulis, saya belum nulis. Oke. Sorry. Bentar, berarti kita tulis dulu. Masya Allah. Kita tulis kata dasarnya nggak Pak? Bagaimana Bu? Jadi kita tulis ini disuruh kata dasarnya juga Pak di apa? Kasih tahu itu apa gitu. Kayak ini kemarin kan, misalnya jelas nggak Pak ya? Nah jadi kan ini kan dedoken ya. Ini kan kata kerja orang ketiga tunggal. Ada perfect, indikatif, aktif. Nah, terus kasih Pak ini kata dasarnya. Kata dasarnya itu dari kata apa dia? Nah, harus ada itu ya, bukan hanya tulis. Oke. Jadi ada kata dasarnya apa, terus lalu ini artinya. Nah, ini artinya tapi bukan arti kata dasar, tapi arti kata yang sudah jadi ini. Oh. Gitu. Okay. Jadi kita bikinnya kayak gitu aja ya. Ini nggak bisa ngetik apa ya? Kalau nggak bisa, disabled. Disabled ya. Oke. Wah waktunya. Wah. Ini berarti kata kerja.
Good ya, betul. Apa tadi interaktif? Terus aktif. Orang ketiga jamak. Kata dasarnya ekbalo. Ekbalo ya. Balo. I throw. Saya melempar ya. Iya, I throw. Out. I throw out. Ya, saya membuang apa melempar sih? Melempar. Kalau lihat kata sih melempar ya. I throw out. Saya melempar keluar. Markus 16 ayat 17. Iya, membuang kalau di bahasa Indonesianya ya. Kayaknya melempar ya. Iya, karena ini ada cast. Ya, Ada cast itu kayak jala di cast out gitu. Dilempar ke. Lempar gitu ya. Kalau saya ya, cuman bisa juga membuang. Di halaman 12 itu di bawah ya. komposit itu ada contoh ekbalau tapi L-nya double. Artinya saya melempar keluar. Oh, saya melempar keluar. Iya, tapi L-nya double. Iya, Bu. Memang di yang kita lihat di Bible Hub ini, Bu, yang L-nya cuma 1 itu cuma ada sekali doang, Bu, ketemunya di Alkitabnya itu. Menurut Bible Hub ya, Bu. Jadi cuma ada 1 yang L-nya 1 dan itu munculnya di Markus 16 ayat 17, Bu. Jadi per yang kemarin kayak begini ya, Bu ya, modelnya ya, bikinnya ya. Iya. Okay. Karena tapi mereka kemarin itu cuman kayak ngasih tahu ini kata ini nih kategorinya apa gitu. Lalu dari kata-kata yang diuraikan itu nanti kita terjemahin sendiri. Jadi kata ini kalimat itu tuh diterjemahin sendiri gitu. Oke. Iya. Iya, Ibu, ternyata betul. Di bawahnya itu ada keterangan verba komposit itu bentuk stem kalanya dengan cara yang sama seperti verba sederhana. Misalnya, balau adalah, ya, L-nya 1 aja, balau. Dan dari balau. Itu, halaman 12. Halaman 12 ya, Bu. Ya. Di verba komposit di bawahnya itu ada keterangan tentang ekbalo. Halaman 12. Ekbalo. Oh iya nih, Bu. Ya. Benar. Bentuk stem. Jadi kalau 1 memang iya, strukturnya cuma itu. Oh, jadi karena dia putus ya, Bu. Jadi L-nya kurang 1 gitu. Iya, L-nya kurang. Oh, iya. Iya, berarti terus kita kasih prosesnya berarti, Bu. Wah, udah mau nutup. 1 belum. Nomor 2, Bu. Sudah semua masuk ya? Baik, mari kita bahas ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya mau ada yang mau share screen juga boleh sih ya. Yang nomor 1 dulu, tadi bagiannya room 1 kan, udah selesai belum? Kira-kira room 1, nomor 1. Separuh, Bu. Baru separuh. Separuh. Oke. Yang room 4 belum, Bu, karena kita belum
masih bingung Bu, belum Ya, paham. belum ditanya Pak. Belum Iya, ditanya. maksudnya saya Jadi sampaikan jangan- dulu. Oke, kita pelan-pelan. Ya, kita pelan-pelan dulu ya. Nomor 1 dulu. Nomor 1. Room 1 ya tadi ya. Nomor 1. Gimana jawabannya? Silakan, sudah dapat belum? Atau belum dapat sama sekali? Future indikatif medium, Bu. Oh, bukan seperti itu Bu jawabnya ya. Jawabnya itu sesuai dengan atas. Jadi di atas ini istilahnya orang keberapa itu dulu, biar paham orang keberapa, jumlahnya apa, skala apa, ragamnya apa, modusnya apa, bentuk leksikalnya apa, dan arti infleksinya apa. Jadi disebutkan. Oke, saya bimbing dah. Orang keberapa? Ini yang jawab siapa? Yang mau jawab Daniel, Devti, atau Bu Margareta? Siapa ini yang mau jawab? Nomor 1? Room 1? Nah, ini saling tunggu-tungguan. Ya udah, yang tertawa aja. Ya, Devti silakan. Nah, siapa? Ya, tadi kita lihat dari akhiran etai. Ya. Jadi kita mengambil kesimpulan itu bentuk orang ketiga tunggal. Oke, orang ketiga tunggal. Terus jadi gini Bu ngomongnya, orang ketiga jumlahnya tunggal ya, jumlahnya tunggal. Terus skalanya apa Bu? Skalanya? Skalanya apa Bu? Skala? Apakah skala sekarang, skala futur, skalanya akan datang, kala future. Futur. Oke, jangan bilang kala akan Bu. Jangan bilang kala akan ya, kala futur gitu ya. Iya, jadi Bu, hanya ada kala sekarang dengan kala futur. Oke, terus ragamnya apa? Apakah aktif, pasif, medium? Aktif Bu. Medium. Oke. Terus modusnya apa Bu? Modusnya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya di awal kelas. Modus itu ini. Nih. Yang kita pelajari itu baru satu modus yang pertama, indikatif. Indikatif. Jadi modusnya itu adalah indikatif. Iya. Bentuk leksikalnya apa, Bu? Bentuk leksikalnya horau, hembus orau. Saya lupa ya, ketiknya gimana ini ya. Tanda hembus ada Bapak Ibu yang masih ingat ya ketiknya. Orau, Oke. Ini ya. Artinya apa, Bu? Artinya melihat. Yang lengkap. Akan melihat. Belum lengkap. Iya, akan melihat. Ya, apa? Dia orang ketiga akan melihat, ya. Ya, akan melihat. Ini ada sebenarnya di diktat kan? Ada kan? Ini adalah bentuk pola yang ini urau, jadi opsomai seperti itu. Jadi dia akan yakin ini akan melihat. Ada yang masih salah loh ya, masih salah. Kan ini sebenarnya gendernya itu adalah medium atau pasif ya. Dia kan bukan kata kerja deponen, karena kata kerja deponen itu bentuk dasarnya
selalu pakai oh my. Ini kan oh, berarti dia kata kerjanya aslinya kata kerja biasa. Berarti kalau dia pakai akhiran medium atau pasif, maka artinya juga harus pasif. Dilihat. Iya begitu. Iya akan dilihat. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu usaha yang cukup baik. Sekarang yang nomor 2 gantiannya. Daniel atau Devti ini ya nomor 2. Belum, Bu. Belum. Jadi tadi fokusnya nomor 1 ya. Oke. Baiklah. Yang room kedua tadi siapa saja ya? Saya juga kok jadi lupa ya. Room 2 ini Ibu Cindy, Pak Peter, Bu Semi, Pak Semi, Bu Semelina sudah selesai nomor 3 dan 4. Baru nomor 3, Bu. Baru nomor 3, oke, nggak apa-apa ya. Siapa nih yang akan menyampaikan? Mungkin saya yang mewakili. Oke, baik, silakan. Siapa ya? Bu Cindy ya? Iya, Bu. Silakan Bu. Nomor 3 itu orang ketiga jamak. Orang ketiga jumlahnya gitu. Orang ketiga jumlahnya jamak. Oke, jamak. Ya. Skalanya futur. Terus? Skalanya futur. Ragam indikatif. Ragamnya aktif. Terus? Modusnya indikatif. Bentuk leksikalnya ekbalo. Kalau begini ya? Iya. Ya. Terus? Arti dari ekbalosinya, mereka akan melempar keluar. Mereka akan melempar keluar. Oke. Ya, mari kita cek ya. Ini ada kok juga di diktat kata kerja komposit. Ya, kata kerja yang komposit. Kita tahu dia futur atau skala sekarang. Coba saya tanya, Bu Cindy tadi menentukan ini futur bukan skala sekarang dari mananya? Dari lambdanya cuma 1. Ya, benar itu. Jadi karena bentuk futur dari balo itu lambdanya cuma 1, maka ketika dia menjadi verba komposit juga lambdanya cuma 1. Ya, itu yang menandakan dia adalah futur ya. Jadi benar ini. Orang ketiga jamak, ini akhirannya osi, jamak, futur, aktif, indikatif, mereka akan melempar keluar ya, bagus sekali ya. Benar ya. Nomor 4 gimana? Sudah selesai, Bu? Belum, Bu. Oke, nomor 4 belum. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa. Yang penting 1 nomor setidaknya selesai. Ya, makasih untuk room 3. Ya, terima kasih. Room 2 ya. Sekarang yang room 2. 3. Ya, room 3 ini. Terima kasih, Bu Cindy. Bu Cindy hebat. Waduh, sapat yang ngomongnya. Kemudian room 3. Bu Penny, Pak George dengan Pak Petrus, bagaimana? Sudah bisa nomor 56? Iya mencoba, Bu. Pak George mungkin perwakilannya. Oke. Mana? Pak George? Oke, Bu. Saya coba. Coba ya, silakan. Nomor berapa? 5 ya? Kita nomor berapa? 56. Iya. 6. Iya. Nomor berapa yang mau dicoba ini? Dari Apostelo dulu, Bu. Apostelo, nomor 6 ya. Oke, silakan. Ya, dari Apostelo itu jumlahnya orang pertama dan orang pertama tunggal
Kalau dia itu bentuk Skalanya? Skalanya apa, Pak? Skala sekarang, futur? kalau ini futur. Lah, enggak sama ini Pak George dengan Bu Penny. Bu Penny bilang sekarang, Pak George futur. Yang benar yang mana nih, satu kelompok kok beda pendapat? Skala sekarang atau futur? Oh, sorry. Keliru lihat saya, Pak. Saya lihat yang kelima. Berarti apa? Apa Pak Jos dengan Bu Penny ini? Skala sekarang atau futur? Skala futur. Kita belum belajar lampau ya, futur. Oke. Kemudian ragamnya aktif, pasif, medium? Aktif, Bu. Aktif. Oke, leksikalnya apa, Pak? Dia leksikalnya dari kata apostel. Apostel. Lambdanya 1 atau 2? 1. 1 ya? Oke. Terus artinya apa, Pak? Mengutus, mengirim, Bu. Lengkapnya? Kalau Kan lengkap, ada akhiran orangnya. Iya. Iya. Itu Ini. kiranya berarti kalau lengkapnya saya akan mengirim, Bu. Saya akan mengirim. Ya. Cuma ada sedikit salah ya, Pak ya? Kira-kira tahu di mana salahnya? Bahasa Yunani harus cermat loh. Di sini ya, makanya tadi saya tanya berapa lambdanya. Lambdanya itu ada 2. Karena bentuk leksikal itu selalu dalam bentuk kala sekarang. Jadi bukan dalam bentuk kala yang lain, tapi dalam bentuk kala sekarang. Jadi apostelo pakai L2. Saya akan, tapi yang lainnya benar sih ya. Yang lainnya benar. Oke. Nomor 5 sudah atau belum? Nomor 5 juga sudah, Bu. Cuman masih setengah-setengah. Oke. Ya. Gantian ya, Pak ya. Berarti nomor 5 Bu Feni ya. Coba Bu, silakan Bu. Kata kerja orang ke 1 tunggal. Orang ke 1 tunggal, terus? Kalanya futur. Ya, ragamnya aktif. Terus? Modusnya indikatif. Terus? Bentuk leksikalnya, Bu? Bentuk leksikalnya. Ini Bu ya, baca apoktenete. Apoktenete. Ada di diktat? Apoktenete. Tenete. Bentuk leksikal harus bentuk dasar ya. Artinya apa? Saya membunuh. Oke, nah kalau begitu berarti yang Ibu maksud pasti sorry. Saya apa, Bu? Membunuh. Kalau futur berarti pakai kata akan. Akan. Berarti bentuk leksikalnya adalah, ada yang tahu? Yang lain, Bapak Ibu? Ada kok sebenarnya di diktat kalau nggak salah itu. Apokteno. Ada Ibu di halaman 12, Bu. Halaman 12 ya? Apokteno ya, Bu. Sorry. Maaf ya, semoga tidak sakit matanya. 12 ya, Pak. Ya, ini apokteno. Itu bentuk leksikalnya.
bukan apokteine, tapi apokteino. Bentuk leksikal itu selalu dalam bentuk kala sekarang orang pertama tunggal ya. Tolong diingat Bapak Ibu ya. Oke, sekarang bagus ya. Wah, berarti sempat ngerjain 2 nomor. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih untuk room 3. Room 4, nomor 7 dan 8 ya sebisanya. Walaupun tadi Pak Sutomo sudah mengaku duluan belum selesai, Ya, tapi Bu, pasti sudah sebisanya dikerjakan. saja, Bu. Ya, sebisanya saja. Ya, silakan Bu Febel. Iya, untuk orang Nomor berapa? Nomor 7 ya? Nomor 7 ya, nomor 7, Bu. Ya, silakan. Orang kedua, baptises ya. Orang kedua, kemudian jumlahnya tunggal. Terus skalanya sekarang. Terus? Ragamnya aktif. Aktif ya, terus? Modusnya indikatif. Indikatif. Ya, oh tadi yang room 3 nggak lengkap ya, harus pakai modus ya. Lupa saya. Ya, indikatif, terus bentuk leksikalnya? Ini mungkin baptiso kali ya. Baptiso kali, Bu. Masih ragu. Baptiso pakai Z ya? Zeta. Pakai pakai zeta, pakai zeta. Zeta, Bu. Zeta. Zeta, omega. Omikron. Omikron. Oke. Omikron itu omega sebenarnya ya, bukan omikron. Ya, artinya apa? Artinya? Artinya engkau membaptis. Kalau futur, kala sekarang ya? Enggak. Iya. Taunya kala sekarang dari mana, Bu? Yang aktif itu kan pakai me ya, Bu. Aktif kan me, kalau futur kan akan, jadi di atau ter. Oh iya, maksud saya Ibu tahu ini bukan kala futur dari mana? Dari mananya? Bisa membedakan bahwa itu bukan futur. Kan yang lain semuanya futur. Kok tahu ini kala sekarang bukan futur? Itu tidak pakai apa itu, Bu? Tanda apa di atas tuh? Apa sih namanya? Tanda circumflexus. Ya, itu. Tidak ada tanda itu. Oke. Tapi sebenarnya jawabannya yang benar, kan ini sebenarnya ada di sini ya. Baptizo. Mana ya? Oh, atau yang atau ini, Bu ya, yang omai ya? Oh, bukan, Bu. Sebenarnya jawaban Ibu udah benar. Sudah benar. Cuma saya ingin Bapak Ibu tahu arti dari mana jawaban itu. Jadi bukan sekedar feeling. Karena mahasiswa kan pakai feeling ini, kayaknya bukan futur deh. Seperti itu. Jawaban Ibu udah lihat benar. Itu di atas, Bu. Di Jadi atas kita tadi kita lihat di ACE. Di halaman 3 Pak ya? Halaman 3 halaman ya. 3. Halaman 3. Iya. Yang ini ya berarti ya. Ya. Yang ACE itu, Bu. Iya, ACE. Ya, itu orang kedua tunggal betul. Nah, pertanyaannya kan dari mana tahu itu skala sekarang bukan futur gitu kan? Itu di yang halaman 3 itu, Bu. Bukan futur, dia aktif kala sekarang. Iya, memang dia aktif kala sekarang. Nah, oke, benar sih jawabannya, saya tidak menyalahkan. Cuma biar lebih jelas, bisa membedakan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau futur kan ada S-nya. Itu ada S-nya. Nah, kalau ada S-nya, otomatis kan, mana nih, baptizo itu ada di sini nggak ya? Oh, nggak ada. Tadi ketemu nih, baptizo. Bentuk akhiran bentuk aslinya kan di kosakata kan memang baptizo. Seperti itu. Nah, jadi dia soal ini dengan bentuk leksikalnya tuh tidak jauh berbeda. Makanya dia adalah kala sekarang bukan futur. Berarti tidak ada perpaduan S, karena kalau ada perpaduan S, maka dia menjadi ini yang, maaf ya, semoga tidak sakit matanya ya kalau saya cepat-cepat begini. Ini berlaku hukum ini Z berarti mana ya? Z tambah S kok nggak ada di sini sih? Harusnya ada sih yang jadi S gitu loh. Jadi ada perubahan seperti itu. Ada perubahan. Ini kan tidak ada perubahan.
Berarti memang dia kalah sekarang, bukan futur. Karena dia dengan bentuk leksikalnya itu, berarti karena cuma beda di akhiran, berarti tidak ditambah S. Kalau futur kan selalu ditambah S, seperti itu. Nah, kalau ini kok nggak ada S-nya? Ya karena ada pola-pola tadi. Pola-pola tadi, jadi S-nya melebur. Nanti baca lagi seperti itu. Oke, ya bagus sih. Nomor 7 benar. Nomor 8 bisa, Bu? Nomor 8 belum. Belum kerja, Bu. Belum. Jadi kita masih pusat di nomor 7. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan ada yang dikerjakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, nomor 9 atau nomor 10, room 5. Sudah? Kita selesaikan ya sebelum kita tutup walaupun waktunya sudah lewat. Iya. Ya, silakan. Baru Pak yang Manuel, nomor 9 ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Poyosi. Sorry, sebentar ya. Nomor 9 ya. Iya. Poyosi. Ya, orang ketiga. Terus jumlahnya? Jamak. Terus? Sekarang. Kalah sekarang. Terus? Ragamnya aktif, pasif, medium? Aktif. Aktif, bagus. Terus kemudian modusnya apa, Pak? Indikatif. Ya, karena kita masih baru belajar indikatif. Terus bentuk leksikalnya? Poyeo. Ya, poyeo. Wah, ini kayaknya bakal benar ini. Artinya? Mereka berbuat. Mereka mengerjakan atau berbuat. Ini tahu dari mana kalau ini bukan futur? Kan tadi jawabannya kalah sekarang. Iya. Ibu, saya terus terang saja, saya tahunya karena saya memang diktatnya Ibu, saya tidak punya waktu untuk membaca karena kesibukan. Jadi saya biasa aplikasi saja. Jadi saya sama dengan Ibu, saya lihat di Bible Hub, terus di bawahnya kan sudah ada keterangan, jadi saya tahu di situ ya seperti begitu yang ada di bawahnya yang kemarin Ibu kasih contoh-contoh. Nggak bisa jawabannya cuma begitu, harus ada penjelasannya. Jadi, nah penjelasannya artinya itu semampu saya yang bisa, jadi saya bisa tahu bilang oh dia kalahnya sekarang dan sebagainya. Itu benar. Artinya kemampuan saya cuma sampai di situ, Ibu. Iya. Nanti kalau diktatnya saya baca sebentar halaman 2 sampai 13, ya. Baru saya bisa perlahan-lahan. Yang penting saya perlahan-lahan bisa mengikuti Ibu. Itu aja. Ya. Yang lain bagaimana? Yang di room 4? Ada yang bisa jawab? Siapa tahu yang lain ada yang bisa jawab. Kenapa ini kalah sekarang bukan futur? Ada yang bisa jawab nih? Room 5 ya? Nggak ada juga. Oke. Dia jadi itu kan poisin kan? Ya, karena sebenarnya bentuknya tidak jauh berbeda dengan bentuk leksikal. Bentuk leksikalnya ini kan dalam bentuk kalah sekarang. Bentuk dasar itu kan dalam bentuk kalah sekarang. Cuma beda di akhiran. Nah, kalau dia futur, dia harusnya ada S di sini. Poyososi gitu. Kalau nggak salah kan ada di sini ya, contohnya. Iya. Yang sosi. Ini, kalau dia futur jadinya oh ini kalah sekarang ya. Kalah sekarang, sorry. Oh, nggak ada di sini ya contohnya. Ya, pokoknya tambah S gitu loh. Harus tambah S. Tadi ada Ibu sudah terangkan tadi. Iya. Iya, sebenarnya sama dengan kelompoknya Bu Febro tadi. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sambil dipelajari ya, supaya lebih menancap itu harus dikerjakan latihannya. Nanti juga ada tugas, tapi supaya Bapak Ibu nggak stres, saya kasih waktu sampai hari besok. Cuma kalau memang bisa ngerjakan hari ini ya kenapa tidak, karena besok juga akan ada kesulitannya sendiri yaitu imperfect ya. Jadi akan ada PR-nya juga. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan ini hari ini ya kumpul saja. Tapi siapa tahu kalau misalnya tidak bisa mengerjakan hari ini ya saya masih belum terlambat besok
Atau besoknya lagi juga boleh, tapi besoknya lagi udah dianggap terlambat seperti itu. Tolong diperhatikan ya, usahakan semua tugas itu nggak ada yang kececer, presensi jangan lupa juga dikerjakan ya, karena saya ini termasuk agak ketat soal nilai ya, saya ngomong dari sekarang ya Bapak Ibu, karena ini mata kuliah keahlian, bukan mata kuliah, jadi istilahnya Bapak Ibu harus menunjukkan Bapak Ibu bisa lah seperti itu. Tugasnya dikerjakan ya, semampunya juga nggak apa-apa ya, yang penting dikerjakan, ada usaha, itu usaha nilai, tapi saya harap dikerjakan sendiri lah ya, jangan ketahuan banget ya dari teman Anda soalnya begitu kemarin, saya harap sekarang sudah ngerjakan sendiri seperti itu, biar ilmunya dapat. Kalau Bapak Ibu cuma nyalin punya teman, nanti ilmunya nggak dapat. Oke, kita sudah lewat 10 menit ini, saya akan stop sampai di sini. Ada mau ditanyakan sebelum kita tutup dalam doa? Sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Oke, jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya dan diisi presensinya, ditulis pengalaman belajar Bapak Ibu apa, jangan cuma hadir aja Pak Marto ya. Dari kemarin cuma tulis hadir doang, ditulis yang pengalaman belajarnya. Ya kenapa? Ada Pak? saya di bawahnya langsung saya belum tahu Bu, jadi saya isi hadir, tapi di bawahnya itu kan ada komen, jadi 2 hari itu saya ada komen terus Ibu. Oh gitu, oke baik. Iya, coba nanti Ibu baca, Ibu lihat ada komen saya Ibu. Iya. Oke, baiklah nanti saya cek lagi ya. Oke, baik. Iya. Baik, kita tutup dulu kuliahnya. Silakan ditunjuk yang doa siapa, Pak Tino. Baik, terima kasih pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Bu. Dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, setelah kita berdoa nanti jangan keluar supaya kita ambil dokumennya. Beberapa hari ini saya juga lupa, minta maaf. Tapi ya, hari ini kita mulai supaya kita ambil dokumen, memang perintah dari sekolah. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Nanti membawakan kita dalam doa. Saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Febe. Saya Pak? Saya? Iya Bu. Iya Bu. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah dan kemurahan-Mu sepanjang kelas kami dari pagi sampai siang hari ini Tuhan. Engkau dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur kami dapat menambah pengetahuan pada materi kali ini Tuhan. Berkati Ibu dosen yang telah ajar kami, terus berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dengan penuh sukacita dapat terus mengajar kami hingga selesai. Terima kasih Tuhan buat kami semua, mahasiswa yang ada, kita tetap semangat untuk besok kami akan bertemu kembali di dalam kelas kami yang penuh dengan sukacita. Kami mengucap syukur untuk pertemuan siang hari ini, dan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih doanya Bu Febe. Ini gimana? Saya sudah bisa live? Ibu, atau... izin Ibu Bentar saya. dulu, biar saya. Ibu izin. Oh iya, silakan difoto Pak. Kenapa Pak Manuel? Sambil Pak Manuel yang ngomong. Ada hadir, cuma kan namanya saya nggak tahu ngisinya di mana. Ada add comment, saya ada komen di situ tentang kehadiran saya, apa yang saya pelajari dari Ibu. Itu saya ada tulis. Terima kasih Bu, nanti tolong dicek. Oh iya, baiklah. Baik, nanti saya cek. Tapi jangan lupa ditaruh di semestinya ya, yang presensi di presensi, tugas di tugas. Kalau misalnya masih bingung, nanti Bapak Ibu bisa tanya teman ya, yang ini yang mana sih, seperti itu, kalau memang masih bingung. Oke, gimana Pak Tino, sudah selesai? Oh, sudah Bu. Kasih, sudah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Tetap semangat. Jangan lupa kerjakan tugas dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Oke.